Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Regina Putri Wardana dengan NIM 1232020189 dari kelas PAI 4E. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan definisi filsafat pendidikan Islam dan ruang lingkupnya. Filsafat pendidikan Islam adalah pemikiran mendalam tentang tujuan, proses, dan nilai-nilai pendidikan yang didasarkan pada ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadis. Ruang lingkupnya mencakup hakikat manusia menurut Islam, tujuan hidup, proses belajar, peran guru, serta hubungan antara ilmu dan agama dalam pendidikan. Pertanyaan nomor 2, apa fungsi filsafat Islam bagi pendidikan Islam? Filsafat Islam berfungsi sebagai dasar berpikir dalam merancang pendidikan. Ia memberikan arah dan landasan nilai agar pendidikan tidak sekedar mencerdaskan, tapi juga membentuk akhlak dan iman. Nah, dengan filsafat Islam, pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang seimbang antara akal, hati, dan spiritual. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Terdapat beberapa aliran dalam filsafat pendidikan Islam. Nah, aliran apa yang relevan dengan kondisi saat ini dan apa alasannya? Salah satu aliran yang relevan adalah realisme spiritual. Nah, aliran ini menekankan bahwa pendidikan harus seimbang antara ilmu dunia dan akhirat. Nah, di zaman sekarang banyak orang mengejar ilmu hanya untuk kepentingan dunia saja. Padahal Islam mengajarkan bahwa ilmu itu harus membawa manfaat dunia dan akhirat. Maka aliran ini sangat penting untuk menjaga nilai keimanan dan moral. Pertanyaan yang keempat, jelaskan pengertian filsafat pendidikan Islam dan apa pentingnya filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah pemikiran kritis dan sistematis tentang pendidikan yang dilandasi nilai-nilai Islam. Pentingnya filsafat ini adalah agar pendidikan tidak kehilangan arah dan tetap sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu menjadi hamba Allah yang berilmu dan berakhlak. Pertanyaan nomor 5, sebutkan dan jelaskan 3 aliran filsafat pendidikan Islam dan siapa tokoh tiap aliran tersebut. Nah, yang pertama, perennialisme Islam, yaitu menekankan pentingnya nilai-nilai abadi. Tokohnya misalnya Imam Al-Ghazali. Yang kedua, esensialisme Islam, yaitu fokus pada ilmu dasar dan moralitas. Contohnya Ibnu Sina. Yang ketiga, progresivisme Islam, yaitu menekankan pendidikan sebagai alat perubahan sosial. Tokohnya seperti Muhammad Iqbal. Pertanyaan yang keenam, secara filosofis, apa keunggulan pendidikan Islam dibandingkan dengan pendidikan Barat? Nah, pendidikan Islam tidak hanya fokus pada akal, tapi juga hati dan spiritual. Sementara pendidikan Barat seringkali hanya menekankan aspek intelektual dan sains saja. Pendidikan Islam lebih utuh karena mengajarkan nilai akhirat, moral, dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Nomor 7, bagaimana pandangan kamu tentang integrasi keilmuan atau agama dan sains dalam pendidikan Islam? Saya setuju dengan integrasi ini karena
ilmu dan agama tidak boleh dipisahkan. Dalam Islam, mencari ilmu adalah ibadah. Sains membantu memahami ciptaan Allah, terus sedangkan agama membimbing agar ilmu itu digunakan dengan benar dan bermanfaat. Lanjut pertanyaan nomor 8. Di mana posisi Tuhan dalam pendidikan Islam? Nah, Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah pusat dalam pendidikan Islam. Tujuan pendidikan adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala proses belajar dan mengajar harus membawa manusia kepada pemahaman bahwa hidup ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan nomor 9. Apa pandangan kamu tentang alam dan kaitannya dengan pendidikan Islam? Dalam Islam, alam adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan juga memberi ilmu dan juga sumber ilmu. Alam bisa dijadikan media pembelajaran untuk mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka pendidikan Islam harusnya mengajarkan siswa untuk mencintai dan menjaga alam sebagai bentuk ibadah. Pertanyaan nomor 10. Jelaskan tentang hakikat pendidik serta apa karakter yang harus dimiliki oleh pendidik. Nah, pendidik dalam Islam hanya orang yang menyampaikan ilmu, tapi juga pembimbing akhlak dan iman. Seorang pendidik harus sabar, jujur, ikhlas, adil, dan menjadi teladan yang baik, karena apa yang ia ajarkan bukan hanya masuk ke akal siswa, tapi juga hati mereka. Selanjutnya, pertanyaan nomor 11 ya. Apa saja sifat yang semestinya dimiliki oleh peserta didik? Nah, peserta didik dalam Islam harus memiliki sikap hormat kepada guru, rajin belajar, rendah hati, dan punya semangat mencari ilmu. Nah, mereka juga harus niat belajar karena Allah, bukan hanya karena ingin nilai atau pekerjaan.